Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Lestari Sangada dengan NIM 200702503, Prodi Perbankan Syariah semester 4, kelas A. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah komputer akuntansi dengan dosen pengampu Pak Andi Amri, SEMM. Oke, soal studi kasus yang akan saya bahas dan akan saya input data dengan menggunakan MyPer 17 ini adalah PD Subur, di mana PD Subur ini adalah perusahaan perorangan yang bergerak dalam perdagangan. Perusahaan tersebut membeli barang dagangan secara kredit dari beberapa distributor dan kemudian menjual secara kredit tunai ke beberapa toko dan langganan lainnya di Bandung. Perusahaan dijalankan oleh Pak Hendrawan sebagai pemilik dibantu oleh 4 pegawai. Para pegawai terdiri atas 2 salesman dan 2 orang tenaga bagian keuangan atau akuntansi atau administrasi. Oke, baik. Yang pertama itu membuat data perusahaan. Langkahnya itu klik MyOp yang ada di desktop, kita klik 2 kali, lalu klik ya. Lalu akan muncul jendela Welcome to MyOp Accounting. Di dalam kotak ini terdapat 5 tombol akses. Yang pertama itu ada Open, kedua ada Create, yang ketiga ada Explore, yang keempat ada What's New, yang terakhir itu ada Exit. Karena kita akan membuat data perusahaan baru, kita klik Create a New Company File, kita klik. Di sini ada tampilan Welcome to the MyOp New Company File Assist. Dan kita klik Next. Lalu ada Company Panel, Company Name, kita isi yaitu PD Subur, akan saya tambahkan nama saya, yaitu Nabila, addressnya itu alamat Jalan Medut Barat, nomor 47, Bandung. Phone number-nya itu 022 420 0117. Fax number-nya sama, kita salin aja. Untuk email address-nya itu subur@kentrin.net. Lalu klik Next. Untuk tell us about your accounting year ini, di mana current financial year ini merupakan periode akuntansi untuk entry data transaksi. Kita lihat di soalnya. Soalnya itu di tahun 2009 kita ganti tahun 2009. Lalu untuk last month of financial year ini akhir periode pencatatan keuangan kita isi Desember. Lalu untuk conversion month itu bulan awal periode pencatatan keuangan, yaitu di bulan karena di sini November, di neraca saldonya dicatat di akhir November. Untuk pencatatan selanjutnya itu akan diawali di bulan Desember, jadi kita ganti conversion month-nya kita ganti Desember. Untuk number of accounting point-nya itu tetap 12, lalu klik Next. Di sini ada tampilan Please confirm accounting information, lalu klik Next. Di sini ada Build your account list. Karena kita akan membuat data baru yang akan dibuat sendiri di MyOp, jadi kita pilih yang ketiga, yaitu I would like to build my own account list once I begin using MyOp. Kita klik, lalu klik Next. Setelah itu kita akan menaruh filenya itu yang kita ketahui, yaitu di sini. Lalu klik Next. Kita tunggu. Oke, di sini ada
tampilan congratulation yang biasa kita pakai itu yaitu comment centric. Kita klik comment centric. Oke. Untuk membuat data perusahaan sudah selesai. Dan ini adalah jendela dari PD Subur yang siap untuk kita setup. Awal yang tadi sudah kita masukkan informasi umum perusahaan, selanjutnya kita akan membuat daftar akun. Sebelum membuat daftar akun, di sini saya akan menjelaskan yang ada di tampilan ini, yaitu ada akun. Akun ini digunakan untuk mencatat jurnal transaksi umum. Lalu yang kedua ada banking, digunakan untuk transaksi yang tidak berhubungan dengan penjualan dan pembelian seperti biaya gaji, listrik, pajak, dan lain-lain. Yang ketiga ada sales. Sales ini untuk mencatat transaksi penjualan yang akan langsung mempengaruhi data stok, jumlah piutang, dan uang muka dari konsumen. Yang keempat itu ada purchase. Purchase itu digunakan untuk mencatat transaksi pembelian yang akan langsung mempengaruhi data stok, besar hutang, dan uang muka kepada produsen. Lalu ada inventory. Inventory ini digunakan untuk mencatat stok barang dan inventaris yang dimiliki perusahaan. Yang terakhir ada cart file. Cart file ini digunakan untuk membuat kartu data seperti data stok, barang, karyawan, pelanggan, dan supplier. Oke, langkah yang kedua itu membuat daftar akun. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan daftar akun untuk PD Subur ini. Oke, langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Yang pertama, klik account, lalu account list, lalu kita isi untuk kode 110 itu cash in bank, di sini udah ada, kita ganti aja cash in bank, lalu 112 juga kita ganti nama yaitu Cash. Lalu yang ketiga account receivable. Karena di sini akun keempatnya nggak ada, kita new. Untuk allowing for the debt itu akun receivable juga 1400. Allowance for debt. Untuk klik new ALT plus N. Untuk itu merchandise order current asset 1500, merchandise inventory new, habis itu 1600, store supplies new lagi 1700, itu ada prepaid insurance new lagi 1800, itu ada prepaid plan new 1900, itu ada prepaid tax. Oke, kita new. Oke, karena nanti PD Subur itu PP income-nya di kode 1, kita taruh aja di kode 1, 1910 itu PPN income. Kita new. Oke, lanjut di lagi, yaitu attribute at cost itu masuk ke order asset. Kita ganti order asset untuk akun tipenya. Lalu di sini 2100 equipment at cost new
2110 itu ada equipment account debt. Kita new. Lalu lanjut di kepala kedua, yaitu account payable. Kita ganti akun tipenya, yaitu account payable, new lagi, 1200. Expense payable itu order currentability. Kita ganti expense payable, new. Income tax payable itu order current sama 1300. Income tax payable, new lagi 1400. PPN payable, new, lalu 1500. PPN outcome. Lalu lanjut ke long term liability. Akun tipenya long term liability. Bank pernah lewat, new lagi. Lalu lanjut ke equity. Akun tipenya yaitu equity. And jalan capital, new 1200. And jalan new 1300. Ada income 5 hari. Kita new. Oke, lanjut ke revenue, itu kepala 4. Income ada 1100. Sales new 1200 itu sales editor. Lanjut kepala 5 yaitu ada cost of goods sold. Kita ganti cost of sales dengan kode cost 1100 itu cost of goods sold, new lagi 1200. Ada freight. Oke, kita new. Lalu lanjut ke kepala 6 yaitu ada operating expense. Itu expense. Oke, karena 611 udah ada, kita lihat dulu. Ini expense, 611 itu balance charge. Kita ganti aja namanya menjadi advertising expense. Oke, kita new. 1100 itu ada telepon dan electricity expense. Kita new lagi 1200. Ada store supplies expense. Kita new 1300 itu bad expense, new 1400 ada depreciation expense, new 1500 itu
itu insurance expense 1600 ada rent expense 1700 wages and salaries planning 1600 itu ada order operasi expense. Oke, lanjut di order income. Kita new. Itu ada di kepala 8 itu order revenue and gains, ada interest. Dan for this value, interest revenue. Oke, untuk di order expense and loss di kepala 9, kita new. Interest expense 1200 dan bank service charge revenue 1200 dan net income expense. Oke. Oke, baik. Data daftar akun sudah kita masukkan semua. Kita lihat. Nah. Oh iya, untuk data yang tidak terpakai bisa kita hapus. Ini terus lalu oke, untuk membuat daftar akun sudah selesai. Selanjutnya yaitu langkah ketiga. Oke, untuk langkah ketiga itu memasukkan neraca saldo awal PD subur. Langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Klik setup, lalu klik balance, lalu akun opening balance. Di sini saya akan jelaskan di mana untuk kepala 1569 itu awalnya itu di debit jika posisinya selain debit kita kasih min, lalu untuk di kepala 2348 itu berada di posisi kredit. Jika dia berada di posisi debit, maka kita akan kasih min di depan nominalnya. Untuk amount left be collected ini, kalau misalnya balance itu akan 0. Balance itu antara debit dan kredit. Oke, yang pertama itu ada cash in bank. Cash in bank 39.480 juta. 9.300. Akun receivable 85.800. Kalau net-nya itu karena kerugian kita minus. Merchandise 520 juta. Store supplies 9.800. Prepaid insurance 15.300.
Store prepaid trends itu 21.300.000. Prepaid tax itu 15 juta. Lalu untuk equipment at cost 63.300.000. Equipment accommodate kita minus depannya. Lalu account payable 69.300.000. Expend 3.900.000. Income tax payable-nya nggak ada. Lalu prepaid payable-nya itu 1.500.000. Prepaid outcome-nya nggak ada. Bank Permata Lawan 300 juta. Lalu Hendra Capital. Hendra Capital itu 364 juta 130. Hendra Dawing itu minus 25.400. Lalu ada sales 503.300. Chargesnya tidak ada. Cost of result-nya itu 314.100. Rate-nya itu 8.800. Adversing 4.400. 49.200. Store supplies-nya itu di 4.950. Lalu bad debts-nya itu 15.300. Lalu depreciation-nya ada 16.500. Insurance-nya ada 14.300. Kelebihan namanya dan expand-nya itu 23.300. Wages-nya itu 36.300. Order operation-nya itu 9.300. Interest revenue 5.800. Lalu interest expense 8.800. Kelebihan. Lalu bank service charge 6.800. Oke. Untuk amount left to be allocated ini sudah 0, itu menandakan balance antara debit dan kredit. Oke, untuk neraca saldo sudah dimasukkan semua. Oke, kita klik OK. Untuk neraca saldo awal sudah selesai. Untuk langkah keempat itu men-setup linked account. Untuk linked account ini kegunaannya itu untuk mengatur sistem kerja agar setiap bukti transaksi yang dimasukkan dapat disesuaikan dengan pemakaian akun-akun yang sudah dibuat. Setup, lalu klik linked account. Di sini ada 3 setup. Yang pertama itu ada account and banking account. Ini berhubungan dengan akun-akun yang bertipe bank. Ini akan berhubungan dengan proses transaksi, penerimaan, maupun pengeluaran kas kita. Dan ini pengaturannya. Oke, kita klik. Untuk equity account for history banking ini, itu tetap, di mana history balancing account ini memiliki saldo ketika kesesuaian, tetapi jika historical banking ini
ini 0, berarti apa yang sudah kita masukkan itu sudah sesuai dan balance. Seperti tadi yang neraca saldo berarti sudah balance. Lalu di sini ada bank account for under deposit funds, kita ubah menjadi cash in bank. Karena pengeluaran dan penerimaan kas utama kita itu berasal dari cash in bank, lalu kita klik yes, lalu klik OK. Selanjutnya kita set up tiket account yang kedua, yaitu sales account, di mana sales account ini berhubungan dengan penjualan. Kita klik. Untuk asset account for tracking receivable ini, kita ubah menjadi account receivable. Account receivable ada di kode 11300, lalu klik use account. Untuk paying account for customer receive ini kita tetap. Lalu di bawah ini ada 4 pengaturan lain. Yang pertama ini ada beban akut penjualan, ada uang muka, yang ketiga ada memberikan diskon penjualan, lalu yang keempat itu memberikan denda penjualan kita. Karena di PD Subur tidak ada, jadi tidak usah kita isi, lalu klik OK aja. Selanjutnya set up account yang ketiga, klik setup, klik invert account lagi. Lalu yang ketiga itu ada purchase account. Purchase account ini berhubungan dengan akun-akun pembelian yang nantinya akan kita masukkan ke dalam transaksi. Oke, kita klik saja purchase account. Untuk liability account for checking payables ini, kita ubah ke akun payable. Account payable, kita pilih, lalu use account. Kenapa kita milih akun payable? Karena ketika kita melakukan pembelian kredit, maka utang kita akan bertambah. Lalu untuk bank account for paying bills, ini kita tetap cash in bank. Set up purchase juga mempunyai pengaturan, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, karena di PD Subur tidak ada, tidak usah kita isi, lalu kita klik OK. Oke, untuk men-set up link account PD Subur sudah. Selanjutnya langkah kelima itu set up link pajak, yaitu langkahnya sebagai berikut. Klik list, lalu klik text code. Kita klik text code. Di sini ada 3 pilihan, ada IMT, MT, dan ada VAT. Karena di Indonesia itu menggunakan PPN, maka yang tidak digunakan akan kita hapus. Klik tanda panah, lalu klik kanan pada mouse, lalu delete ke text code. Oke. Agar kita mengenal VAT, maka kita akan ubah. Untuk VAT itu kita ubah, text code-nya itu kita ubah PPN. Untuk deskripsinya pertambahan nilai. Teks tipenya tidak usah kita ganti, rate-nya kita 10%. Untuk clean cut account for tax collected, kita ubah ke PPN outcome. Oke, use account, lalu link account for tax paid ini kita ubah ke PPN income. Oke, lanjut, klik OK. Untuk NT kita nggak usah ubah. Kita ubah yang ini aja, link account for tax collected menjadi PPN outcome. Lalu use account. Lalu klik OK. Oke, sudah selesai setup lingkar pajak, lalu klik close. Untuk langkah tahap ke-6 itu membuat daftar customer, supplier, dan data persediaan barang dagang. Untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama klik menu cut file, lalu cut list. Yang pertama itu kita akan mengisi data customer terlebih dahulu, kita klik customer,
lalu klik new. Ya, customer yang pertama itu Kuskom komputer, kita tap, card ID-nya itu C001, alamatnya Jalan Geger Kalong 17 Bandung. Kota Bandung, lalu country-nya itu Indonesia. Pon-nya itu 022 623 0197. Selanjutnya, klik tab Selling Detail. Untuk sales layout-nya kita ganti item. Lalu untuk text code-nya ini PPN, lalu text code-nya ini kita ubah ke NT. Lalu use text code. Untuk payment is due-nya kita ganti in a given of days. Lalu diskon nya tidak ada karena PD Super itu enter 30, beres due-nya itu berarti 30. Diskon for real ini juga tidak ada. Lalu klik OK. Untuk data customer ke 2, 3, 4 sama caranya. Oke, lanjut klik. Yang kedua itu elektron komputer. Kita tap, card ID-nya itu C002. Alamatnya itu Jalan Cimahi Raya nomor 63 Bandung. City-nya Bandung, lalu country-nya Indonesia. Untuk pon-nya itu 022 723 5454. Untuk selling details-nya sama, sales layout-nya itu item, text code-nya PPN, predict code-nya itu NT. Use take, lalu diskon-nya itu 0. Payment is due-nya kita ganti ini given. Lalu balance due-nya kita ganti 30, klik OK. Lanjut yang ketiga, klik new, yaitu yang ketiga Sejahtera Komputer. Kita tap, cek card ID-nya CK003, alamatnya Jalan Sukajadi nomor 57 Bandung, city-nya Bandung, country-nya itu Indonesia. Untuk nomor teleponnya 022 621 0164. Sales detailnya, sales layout-nya kita ganti item. Text code-nya PPN, text code-nya kita ganti NT. Payment is due-nya coba ini given of day, balance due-nya 30. Oke. Lalu yang keempat itu Prima Persada Komputer. Kita tap, card-nya itu C004, alamatnya Jalan Wastu Kencana nomor 72 Bandung, city-nya Bandung, country-nya Indonesia, pon-nya ini 022 622 1234, sales detailnya kita ganti, sales layout-nya item, text code-nya PPN, text code-nya itu NT, lalu use text code, lalu payment is due-nya kita ganti, ini given of days, dan situ. Oke, untuk data customer sudah, lanjut ke data supplier. Untuk mengisi data supplier itu sama, namanya itu yang pertama PT Sumber Makmur, kita tap, card ID-nya itu S001, alamatnya BEC lantai
1 nomor 12 Bandung. City-nya Bandung, country-nya itu Indonesia, phone-nya itu 022 630 3334. Lalu bank detailnya kita ganti menjadi item, lalu test code-nya PPN, rated code-nya itu MT. Untuk payment is due-nya kita ganti in a given of days, biasanya 30. Lalu klik OK. Lanjut yang kedua, itu CV Abadi Jaya tab. Card ID-nya S002, alamatnya di lantai 3 nomor 31 Bandung. City-nya Bandung, country-nya Indonesia, hanya 022 380 29. Kemudian kita ganti paste choose item, text tetap, rated card-nya kita NT, use text, lalu payment is due-nya indifferent, biasanya 30. Oke, lanjut ke PT supplier ketiga, yaitu PT Samudra, kita tap, namanya itu S003, alamatnya ITC, lantai 2 nomor 29 Bandung. City-nya Bandung, country-nya Indonesia. Nomor teleponnya 022 630 123. Bank detailnya kita ganti item, lalu teksnya tetap, contohnya NT, dan istinya ini bukan, lalu kita klik OK. Untuk mengisi data customer dan supplier sudah, kita klik close. Selanjutnya membuat data persediaan barang dagang, langsung saja kita pilih inventory, lalu klik item list, lalu klik new, data persediaan. Oke, item numbernya C1301C, kita tap. Namanya itu for take M300. Lalu untuk ketiga kotak ini kita cek semua. Yang pertama tuh cost of sale account. Yang pertama cost of goods sold, lalu use account, lalu income account for tracking sales. Ingat, kita pilih sales, lalu use account, lalu asset account for item inventory itu merchandise. Kita pilih merchandise, lalu use account, lalu tetap bank details. Bank unit measure-nya kita isi unit. Test code-nya jangan lupa, PPN. Lalu standar cost-nya itu, yang ini 16 juta. Lalu ke selling style. Selling unit mesinnya jangan lupa unit. Test code-nya PPN. Oke, lalu use text code. Oke, lanjut ke persediaan barang yang kedua. Oke, yang kedua itu klik new lagi. Nomornya itu T7102C. Namanya itu Sahelai N30. Kita checklist juga sudah terisi. Lalu bank detailnya, unit, PPN, standar cost-nya itu 12.500. Size detailnya, oke sudah. Oke, untuk membuat persediaan barang dagang sudah selesai, lalu kita klik close.
Selanjutnya itu menentukan metode persediaan yang digunakan. Karena kita menggunakan average, caranya adalah klik inventory, lalu klik set item price, lalu kita klik current price di sini, lalu kita klik average cost, kita klik oke, kita klik oke, lalu yang kedua yaitu yang satellite, kita klik yang di column price, lalu klik average cost, lalu klik oke. Memang sekilas tidak ada perubahan dan ini sangat berpengaruh saat kalian mencetak laporan keuangan jumlah HPP berbeda jika tidak dipilih. Oke, itu saja untuk membuat data customer supplier dan kartu persediaan barang dagang. Oke, untuk langkah yang ketujuh itu memasukkan saldo awal, customer supplier, dan persediaan barang dagang. Untuk yang pertama itu kita klik setup, lalu klik balance, lalu klik karena kita akan mengisi customer terlebih dahulu, ya udah kita klik customer balance. Kita klik yang pertama, yaitu Buscom, lalu klik add sales, kita enter. Invoice-nya kita ganti nomor faktur, yaitu yang ini, F-11-12, date-nya jangan lupa 25/11/2009. Memonya itu saldo awal piutang dagang. Lalu ini total include-nya yang ini ya, 34.100.000. Lalu klik record. Oke, lanjut yang kedua kita pilih yaitu elektron, list customer, lalu add sales. Kita tag invoice-nya itu F11-25, date-nya itu 29, memonya itu saldo awal piutang dagang, total include-nya itu 28.600. Oke, lalu record. Lalu lanjut yang ketiga, ada sejahtera komputer, lalu use customer, lalu add sales, kita tag, invoice-nya itu F11-10, tanggal 23, memonya saldo awal piutang dagang, totalnya itu 23.100, lalu record. Oke, lalu muncul pop-up congratulation. Ini berarti angka yang kita masukkan itu balance. Lalu klik OK. Kita close. Lanjut ke supplier, klik setup, balance, lalu supplier balance. Sama seperti tadi, kita klik yang pertama itu PT Sumber Makmur, lalu add purchase, tag, ini itu C15234, date-nya jangan lupa 23/11/2009. Memonya itu saldo awal utang dagang, total include-nya itu 23.100, lalu record. Oke, lanjut yang kedua itu CV Abadi. Kita pilih CV Abadi, lalu use supplier, lalu add purchase. Kita masukkan PO-nya itu F1289, DT20, memonya saldo awal utang dagang,
Total inputnya 17.600.000. Lalu klik record. Lalu yang ketiga itu ada PT Samudra, lalu use supplier, lalu add purchase. Kita tap, PO-nya itu FK 2011. Dan 28, menunya saldo awal bank dagang. Total inputnya itu 28.600.000. Lalu record. Oke, keluar pop-up congratulations berarti balance. Lalu klik OK. Kita close. Lalu lanjut untuk mengisi kartu persediaan barang dagang saldo awalnya, yaitu pertama klik inventory, lalu klik count inventory, lalu di sini kita isi. Oke, yang pertama kita isi itu 20, kita tap, lalu yang bawahnya 16. Lalu klik adjust inventory. Lalu di sini masukkan merchandise inventory, lalu use account, lalu continue, klik continue, lalu klik continue. Oke, date-nya kita isi 1 Desember 2009. Memonya itu saldo awal persediaan barang dagang. Untuk yang pertama, kos itu 16 juta. Kita tap aja. Lalu yang kedua, 12.500.000. Kita tap. Oke, itu untuk cara mengisi saldo awal customer, supplier, persediaan barang dagang sudah selesai. Sebelum menginput ke transaksi, kita harus memastikan bahwa langkah panjang kita di dalam setup awal sudah benar semua sehingga tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya, gimana untuk memastikan atau memeriksa kebenaran data awal perusahaan itu? Pertama, klik account, lalu klik company, data auditor, lalu kita klik next. Lalu klik next. Ya, di sini kita masukkan datanya 21, terus di sini 31 Desember 2009. Lalu kita klik run review, kita klik checklist hijau semua, otomatis proses setup awal kita sudah benar, boleh kita klik next. Lalu lanjut, kita klik run review. Oke, sama, tanda checklist semua berarti yang kita input sudah benar. Lalu klik finish. Lalu kita klik no aja. Oke, karena tadi checklist video semua, berarti kita mengisi setup sudah benar dan kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu input transaksi. Langkah selanjutnya kita akan mengentry data pada bukti-bukti transaksi PD Subur untuk bulan Desember 2009. Oke, bukti transaksi yang pertama itu bukti pengeluaran kas dengan keterangan pembayaran gaji karyawan bulan November 2009, di mana bulan November ini merupakan sudah menjadi beban. Oke, langkahnya yaitu banking, lalu klik spend money, lalu ini karena menggunakan kas besar, jadi kita menggunakan cash in bank, lalu ceknya itu BKK 12.1, tanggalnya 01/12/2009. Amount-nya jangan lupa kita isi 3 juta. Pay-nya itu untuk karyawan. Memo-nya pembayaran gaji karyawan.
bulan bulan November. Oke, untuk akunnya karena sudah menjadi beban berarti expense payable. Oke, expense payable lalu use account. Oke. Di sini output balance sudah 0, jangan lupa ini kalau ada teks impulsif yang ke checklist kita unchecklist aja karena tidak perlu, lalu klik record. Lanjut 2, yaitu voucher kas kecil untuk keterangannya pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan, yaitu sama karena ini mengeluarkan kas, jadi kita klik banking lalu spend money. Karena ini kecil, jadi akunnya kita ganti petty cash. Use account, ceknya jangan lupa V12-1, tanggalnya itu tanggal 2 Desember, amount-nya jangan lupa yaitu 750. Pay-nya jangan lupa yaitu percetakan Olimpia. Memonya yaitu pembuatan brosur untuk iklan. Akunnya yaitu advertising expense, lalu use account. Oke, output balance sudah 0. Lalu klik record. Lanjut ke bukti transaksi nomor 3, yaitu penerimaan kas atas pelunasan faktur tanggal 25 November 2009. Berarti ini pelunasan atas piutang dagang, yaitu dengan klik sales. Lalu receive payment. Customer-nya kita isi yaitu komputer, kita klik buscom komputer, use customer, payment check-nya jangan lupa diisi yaitu check, use method yaitu ID. ID-nya jangan lupa BKM 12-1, date-nya jangan lupa 03 Desember 2009. Amount receive-nya jangan lupa diisi 34.100.000. Oke, kita enter. Amount play-nya jangan lupa diisi, lalu kita enter. Ya, output balance-nya sudah 0. Lalu klik record. Lanjut ke bukti transaksi nomor 4. Di sini ada voucher kas kecil untuk keterangannya itu rekening untuk pembayaran rekening listrik bulan November dan telepon. Karena ini sudah menjadi beban, berarti kita klik banking, lalu spend money. ID-nya kita ganti jadi petty cash. Lalu use account. Cek nomornya, jangan lupa V12-2. Tanggalnya yaitu tanggal 4. Amount-nya itu 900.000. Pay-nya dan telepon. Memonya jangan lupa, berarti pembayaran listrik dan telepon bulan November. Akun NAM-nya itu berarti expense payable. Kita cari expense payable, lalu use account. Oke, di sini output balance-nya juga sudah 0, lalu record. Oke, baik, lanjut ke bukti transaksi yang kelima, yaitu di sini ada faktur. Ini merupakan faktur penjualan karena di sini kode suratnya itu tadi subur. Oke, langkahnya yaitu klik sales, klik enter sales. Sebelumnya kita ubah layoutnya ini ke layout item, klik item. Oke, kita masukkan yaitu di sini kepada electronic komputer, kita klik komputer, lalu use customer, termnya kita lihat apakah sudah benar, lalu klik OK.
masukkan nomornya itu F12, SIP 1, tanggalnya 06/12/2009. SIP-nya itu 8, yang pertama. Kita tap, yaitu portage. Kita use item, lalu price-nya itu 18.500.000. Kita tap saja, lalu yang kedua, SIP-nya 5, item number-nya itu satelit, kita use item, kita tap lagi, kita tap, price-nya jangan lupa diisi, 15 juta. Oke, di sini sudah, ini tetap ente, teks tulisnya jangan lupa dihilangkan, lalu klik record. Oke, lanjut ke bukti transaksi nomor 6. Di mana bukti transaksi nomor 6 ini merupakan bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur kepada PT Samudra. Berarti PD Subur ini melunaskan faktur ke PT Samudra dengan klik purchase, lalu pay bills, lalu di sini suppliernya kita isi PT Samudra, use supplier, ceknya jangan lupa BKK 12.2, tanggalnya itu 6/12/2009, amount-nya jangan lupa isi 28.600.000. Lalu amount plate-nya kita klik, kita enter. Oke, di sini out balance-nya sudah 0. Lalu klik record. Oke, bukti transaksi yang ketujuh yaitu di sini ada nota kredit, lalu di sini kodenya DPD Subur, di sini ada elektron, berarti ini merupakan retur penjualan. Untuk langkahnya yaitu klik sales, lalu enter sales, nomornya kita isi yaitu PT Elektron, lalu use customer, isi invoice-nya yaitu FNK 12-1, date-nya yaitu 07/12/2009. SIP-nya karena ini retur kita tambahkan min di SIP-nya, min 2, kita tap item number-nya itu footage, release item, tap lagi, price-nya itu 18.500.000, kita tap, lalu lanjut yang ke SIP kedua, kita tambahkan minus, jangan lupa SIP minus 1, kita tap, item number-nya itu satelit. So, use item, price-nya jangan lupa kita isi, yaitu 15 juta. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita ke akunnya, di mana dengan klik tanda panah di sini kita ubah ke sales return. Kenapa kita ubah ke sales return? Karena ini retur penjualan. Jika nanti akan ada transaksi penjualan lagi, kita akan ubah lagi ke sales. Jadi kita ubah dulu ke sales return, lalu use account. Oke, yang keduanya juga jangan lupa sales return. Oke, use account, lalu klik OK. Oke, jika semuanya sudah masuk, lalu klik record. Kita klik. Jangan lupa setelah melakukan retur, kita melakukan register untuk ke si pembeli. Kita regis, masuk ke return on credit, lalu klik apply to sell, kita klik. Jangan lupa ID-nya kita masukkan, yaitu sama NK 12/1. Date-nya jangan lupa 07/12/2009. Karena ini retur pada tanggal 6, kan ininya tanggal 6. Jadi kita taruh totalnya itu di amount apply yang kedua. Kita klik, lalu kita tap.
Oke, di sini output balance-nya sudah 0. Lalu kita klik record. Oke, di sini sudah keterangannya no cell can be found using the created quotient. Lalu kita klik close. Oke, lagi. Sebelum melakukan perubahan layout, kita ubah layoutnya itu menjadi item. Klik item, lalu klik OK. Oke, untuk suppliernya kita isi yaitu PT Samudra, kita klik PT Samudra lalu use supplier. Lalu jangan lupa kita nonaktifkan checklist-nya. Lalu purchase-nya kita isi yaitu F05. Untuk date-nya itu 10 Desember 2009. Lalu untuk bill-nya yaitu 11, kita tab, itemnya itu portage, lalu item, kita tab, price-nya itu yang ini, yang price, yang pertama itu 16 juta, kita tab, lalu yang kedua 8, kita tab, satelit, dan harganya yaitu 12.500.000. Kita tab. Oke, kan tadi ratu penjualan kan ada pengubahan karena ini pembelian, ini tidak berpengaruh ke pembelian, jadi tidak usah kita ganti. Untuk pembelian dan ratu pembelian itu tidak kita ubah. Kalau sudah selesai, oh iya, di sini jangan lupa kita samakan yang di soal, yaitu subtotalnya 276 juta. Di sini ada total harga 276 juta, lalu di sini ada total amount-nya, yaitu 303.600. Oke, kalau sudah sama, kita klik record, lalu kita cancel. Lanjut ke dokumen transaksi yang ke-11. Ini di sini ada nota kredit, Kooperatif PT Samudra kepada kita, yaitu PT Subur. Berarti ini nota kredit atas retur pembelian. Oke, langkahnya yaitu klik purchase, lalu enter purchase. Untuk suppliernya kita isi yaitu PT Samudra, kita use supplier. Lalu termsnya ini kita ubah COD karena ini retur pembelian. Jadi COD, lalu klik OK. Untuk kodenya itu NK-1, date-nya itu tanggal 11/12/2009. Deal-nya itu yang pertama karena retur, kita tambahkan NIM di depan, kita 1, kita tab, item number itu portage, lalu price-nya itu 16 juta. Oke, kita tab, yang kedua yaitu min 2, tab, satelit, lalu 12 juta. Oke. Oke, di sini balance kalau sudah balance dulunya kita lihat 45.100.000 sama dengan jumlahnya yaitu 45.100.000. Lalu kita klik record. Lalu setelah record kita melakukan register, kita klik register. Habis klik register lalu klik di return and debit amount plate-nya
di mana di sini kan keterangannya pelunasan faktur F12 tertanggal 6 Desember. Berarti kita klik di sini. Monoplate-nya kita tap. Oke, out of balance-nya sudah 0. Lalu klik record. Oke. Lanjut ke dokumen transaksi yang ke-13. Di sini ada nota kontan Kopnitu PD Subur kepada penjualan tunai, berarti ada customer membeli barang PD Subur itu secara tunai, jadi langkahnya yaitu sales, lalu enter sales. Karena kita customer-nya tidak ada penjualan tunai, karena di sini hanya 4, kita bikin yaitu dengan klik new, lalu kita isi yaitu penjualan tunai. Card ID-nya itu C005. Oke, karena untuk penjualan tunai itu saja yang kita isi, lalu klik OK. Lalu kita customer-nya kita klik penjualan tunai, lalu customer. Lalu untuk termnya jangan lupa kita ubah ke COD. Oke, lalu kita klik OK. Invoice-nya jangan lupa yaitu KN01, date-nya 13/12/2009. SIP-nya jangan lupa kita isi 5, lalu portage. Jangan lupa price kita isi yaitu 18 juta. Kita tap, lalu lanjut ke yang SIP kedua yaitu 8. Kita tap lagi, lalu satelit use item. Oke, lalu isi lagi yaitu 14.500.000. Kita tap. Oke, karena waktu transaksi yang sebelumnya itu kita ubah ke jadi sales return, mari kita ubah lagi menjadi sales. Oke, lalu use account. Lalu oke, yang kedua jangan lupa diubah juga. Lalu sales. Oke. Jika sudah, kita lihat di sini. Di sini subtotalnya 206 juta, kita samakan. Kalau sama, lanjut. Di sini total amount-nya itu 226.600.000. Oke, sama. Karena ini penjualan tunai, jangan lupa paid to nya juga diisi. Isi sesuai dengan total amount. Jadi kita isi yaitu 226 juta. Lalu kita tap. Oke, karena ini salah, kita ganti. Nah, ini. Itu 26.600 keluarga, lalu kita tap. Oke. Di sini balance due-nya sudah 0, berarti sudah selesai. Lalu klik record. Oke. Lanjut ke dokumen transaksi yang ke-14, yaitu di sini ada bukti penerimaan kas, keterangannya itu atas pelunasan faktur tanggal 29 dari elektron komputer. Oke, untuk langkahnya yaitu sales, lalu klik receive payment, lalu customer-nya kita isi elektron komputer, lalu use customer. Untuk ceknya jangan lupa BKM 12/4, tanggalnya itu tanggal 14/12/2009. Amount-nya jangan lupa diisi sesuai yang ada, yaitu 28.600.000. Payment method-nya jangan lupa cek. Use method.
Lalu di sini kita isi di amount plate-nya. Kita klik, lalu kita tap. Oke, out balance-nya sudah 0, lalu kita klik record. Lanjut ke bukti transaksi yang ke-15, yaitu di sini ada bukti pengurangan kas, keterangan itu pembayaran PPN untuk bulan November 2009 dibayarkan kepada kekas negara. Karena PT Subur ini melakukan transaksi penjualan dan pembelian, dan PT Subur ini melakukan penjualan dan menggunakan PPN dari customer. Jadi PD Subur ini harus melakukan pungutan, dan PD Subur ini harus membayar PPN ke kas negara. Oke, untuk langkahnya yaitu klik banking, lalu spend money. Karena di sini kas negara, berarti kita buat dengan klik new, kita isi yaitu kas negara, lalu kita isi ID-nya itu S004. Untuk itu kita isi aja tuh name sama card ID-nya, lalu klik OK. Lalu kita isi yaitu kas negara, kita use card. Ceknya jangan lupa yaitu BKK 12/4. Tanggalnya jangan lupa yaitu tanggal 15 Desember 2009. Amount-nya jangan lupa yaitu 1.500.000. Lalu untuk akunnya yaitu PPN Payable. PPN Payable, kita klik lalu use account. Lalu kita lihat di sini out balance-nya sudah 0, berarti kita sudah melakukan pembayaran ke kas negara, lalu klik record. Lalu lanjut ke transaksi yang ke-16. Di sini ada voucher kas kecil, keterangannya itu untuk keperluan pribadi. Pemilik perusahaan dibayar kepada Bapak Hendrawan, berarti ini sebuah price. Untuk langkahnya itu karena ini mengeluarkan uang, berarti kita klik banking, lalu klik spend money. Lalu di sini kita ganti akunnya itu petty cash. Lalu ceknya jangan lupa V12/4, tanggalnya itu tanggal 17 Desember 2009. Amount-nya jangan lupa kita isi 1 juta. Untuk pay-nya ini yaitu kepada Bapak Hendrawan. Memonya yaitu price. Untuk akunnya ini kita pilih Hendrawan Drawing atau price Pak Hendrawan, yaitu kita klik lalu account, lalu kita tap. Oke, di sini sudah out balance-nya, lalu kita sudah 0, lalu kita klik record. Lanjut kita ke dokumen transaksi yang ke-17, yaitu di sini ada fotokopi, di sini PD Subur, di sini kepada Guskom Komputer, berarti ini merupakan faktur penjualan kredit. Langkahnya yaitu klik sales, lalu enter sales, lalu di sini kita isi yaitu Guskom, lalu customer. Jangan lupa di sini invoice-nya yaitu F12/2, tanggalnya itu 18/12/2009. Karena di sini terminnya 2/10/30, berarti kita ganti tesnya, diskonnya 10, diskon early payment-nya klik 2, mau charge-nya tidak ada, lalu kita klik OK. Shift-nya kita isi yaitu 6 yang pertama, lalu portage, use item, lalu price-nya jangan lupa kita isi 8.500.000. Kita tap. Oke, lanjut yang ke shift kedua yaitu 4. Kita tap lagi.
satelit, pilih use item, lalu isi 15 juta. Tap. Oke, di sini sudah. Subtotalnya 171 juta, lalu di sini teksnya 17.100.000, lalu total amonya 188.100.000. Lanjut ke bukti transaksi yang ke-18, yaitu di sini ada bukti pelunasan kas, keterangannya itu pelunasan faktur tertanggal 10 oleh PT Samudra, berarti kita pelunasan untuk pembelian, yaitu langkahnya itu klik purchase, lalu klik pay bills, lalu suppliernya kita isi, yaitu PT Samudra, kita isi supplier, ceknya jangan lupa BKK 12/5, date-nya itu tanggal 18 Desember 2009. Amounnya kita isi yaitu 258.500.000. Oke, di sini amount play-nya jangan lupa kita klik, lalu kita tap, output balance-nya 0. Setelah itu kita klik record. Oke, lanjut ke dokumen transaksi yang ke-19. Di sini merupakan bukti permohonan kas atas lunasan piutang, namun yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober, namun bayar kembali dengan bayar 50% oleh Prima Persada Komputer. Langkahnya yaitu klik banking, lalu receive money, lalu payer-nya kita isi yaitu Prima Persada Komputer, lalu card. Jangan lupa teks eksklusifnya kita hilangkan. ID-nya yaitu kita isi BKM 12/5. Lalu date-nya itu kita ubah tanggal 20/12/2009. Lalu amount-nya jangan lupa kita isi yaitu di sini 6 juta, kita isi 6 juta. Jangan lupa payment to check dan US method. Lalu di sini memonya kita isi piutang yang dibayarkan kembali. Oke, lalu akunnya itu allowance for the full, kita use account. Lalu kita tap. Oke, di sini udah out balance-nya 0, lalu kita klik record. Oke, lanjut kita ke dokumen transaksi yang ke-20. Di sini ada faktur dan kop surat ini PT Sumber Makmur dan kepadanya itu PD kita. Berarti ini kita melunasi pembelian kredit. Oke, untuk langkahnya yaitu klik purchase, lalu klik enter purchase, lalu suppliernya kita isi yaitu di sini PT Sumber Makmur, kita use supplier, lalu di sini masukkan kode ini yaitu A17, tanggalnya yaitu 22 Desember 2009. Biarnya itu yang pertama 12, kita tap, item numbernya kita voltage, lalu item, lalu price-nya itu 16.200.000. Oke, kita lanjut yang kedua, biarnya yaitu 14, kita tap, item numbernya itu satelit, lalu use item, lalu price-nya kita isi 12.600.000. Oke. 370.800.000. Oke, sama. Untuk total amounnya juga sama. Oke, kita lanjut klik record. Lanjut ke dokumen transaksi yang ke-21. Di sini ada bukti pengeluaran kas, keterangannya itu pelunasan faktur yang dibayar oleh CV Abadi Jaya. Oke, karena ini untuk pelunasan faktur, kita klik
purchase, lalu klik Buy Bills. Lalu isi supply-nya yaitu CV abadi, kita use supplier. Lalu ceknya jangan lupa kita isi yaitu BKK 12/6. Tanggalnya jangan lupa 23 Desember 2009. Amannya kita isi yaitu 17.600.000. Oke. Jangan lupa amount of rate-nya kita isi juga, kita klik. Lalu kita tap. Out of balance-nya sudah 0, kita klik record. Ke dokumen transaksi yang ke-22, yaitu di sini ada bukti penerimaan kas dari Sejahtera Komputer untuk pelunasan faktur. Berarti kita klik sales, karena ini pelunasan penjualan kredit, berarti kita klik sales, lalu receive payment, lalu customer-nya kita isi, yaitu Sejahtera Komputer. Kita klik, lalu use komputer, jangan lupa ID-nya kita isi BKM 12/6, tanggalnya yaitu 25 Desember 2009. Payment jangan lupa kita isi tip, lalu use method. Kalau amount-nya jangan lupa diisi yaitu 23.100.000. Lalu untuk amount of rate-nya kita klik, lalu kita tap, out of balance-nya sudah 0. Lalu kita klik record. Lanjut ke dokumen transaksi yang ke-23, yaitu di sini voucher kas kecil, pengeluaran kas atas perbaikan atap toko dibayarkan kepada Bapak Rohiman, yaitu langkahnya yaitu klik banking, lalu spend money. Kita ubah akunnya itu menggunakan petty cash, lalu use account. Ceknya jangan lupa kita isi yaitu F12/5, tanggalnya yaitu tanggal 26 Desember 2009. Untuk amount-nya itu 800.000. Jangan lupa pay-nya ini kita isi yaitu Bapak Rohiman. Memonya yaitu perbaikan atap toko. Akunnya yaitu order operation expense, lalu use account. Oke, di sini sudah out of balance sudah 0, lalu kita klik record. Ke dokumen transaksi yang ke-24, yaitu di sini ada faktur kopi, di sini kopsulnya PD Subuh, berarti ini merupakan faktur penjualan kredit. Oke, langkahnya yaitu klik sales, lalu enter sales, lalu customer-nya yaitu Sejahtera Komputer. Jangan lupa di sini ada terminnya yaitu 2/10, kita klik terms, lalu kita isi diskonnya 10, diskon for early-nya 2, lalu klik OK. Lalu di sini kodenya yaitu F12/3, tanggal 27/12/2009. Lalu shift-nya itu yang pertama 15, kita tap. Kita isi portage, lalu item, lalu isi yaitu 18 juta, price-nya 18.500.000. Kita tap, lalu shift yang kedua yaitu 10. Kita tap, lalu satellite, lalu price-nya itu 15 juta. Oke, kita tap. Oke, kita disamakan nih, subtotalnya sama dengan soal. Kalau sudah sama, lanjut ke PPN. Kalau sudah sama, jumlahnya juga sudah sama, yaitu 470.250. Karena ini kredit, jangan lupa cek this method, lalu kita klik record. Lanjut ke dokumen transaksi yang ke-25, yaitu di sini ada faktur. Di sini kop suratnya beda, yaitu CV Abadi Jaya, berarti ini faktur pembelian kredit. Oke, kita klik purchase, lalu klik enter purchase, lalu suppliernya kita isi yaitu CV Abadi Jaya, kita use supplier, lalu di sini
ceknya itu G11, purchase-nya tanggalnya itu 29/12/2009. Untuk bill-nya yang pertama itu 10, kita tap, lalu isi portage, lalu isi price-nya yaitu 16.400.000. 16.400.000, kita tap, lalu lanjut ke bill kedua itu 10, kita tap lagi, kita pilih yang satellite, lalu use item, price-nya kita isi 12.400.000. Lalu kita tap. Oke, di sini subtotalnya sama dengan di bukti transaksi, lalu ada total amount juga sama, lalu selanjutnya kita klik record. Nah, bukti dokumen transaksi ke-26, yaitu dokumentasi yang terakhir, yaitu di sini ada bukti pengeluaran kas dengan keterangan pembayaran angsuran bulan pinjaman, dibayar ke bank permata lain, berarti kita pinjam ke bank permata lain, jadi kita klik banking, lalu klik spend money, lalu jangan lupa cash in bank, ceknya itu nomornya DKK 12/7, tanggalnya yaitu tanggal 30 Desember 2009, amount-nya jangan lupa kita isi totalannya yaitu 18 juta. Jangan lupa pay-nya yaitu Bank Permata. Oke, di sini memonya yaitu pembayaran angsuran pinjaman. Oke, di sini akunnya yaitu Bank Permata Loan. Kita klik Bank Permata Loan, yaitu yang pertama 15 juta. Lalu kita tap. Lanjut, akun kedua yaitu interest expense. Interest expense ada di kode 9. Oke. Interest expense kita klik, lalu use akun, isi 3 juta dan di sini. Oke, total allocated-nya itu 18 juta dan out balance-nya 0 dan kita klik record. Oke, baik. Kita sudah menginput dari dokumen transaksi 1 sampai 26. Oke, sebelum memasuki transaksi selanjutnya yaitu ke transaksi memorial, kita cek dulu trial balance-nya karena kenapa? Kalau tidak dicek, maka nanti akan berubah. Kalau misalnya trial balance, kalau kita melanjutkan ke transaksi memorial itu akan berubah trial balance-nya. Oke, kita cek dulu nih trial balance-nya yaitu dengan klik report, lalu klik account, lalu klik trial balance, klik. Lalu kita pilih Desember karena transaksi bulan Desember tahun 2009, lalu kita klik display. Oke. Sudah keluar. Sudah keluar trial balance-nya. Trial balance-nya segini. Sebelum itu kita print dulu, yaitu dengan present. Kita ke Excel karena kenapa? Karena kita kan bisa mengubah, karena kan di sini masih berantakan ya, jadi kita import ke Excel, kita klik Excel, nanti kita edit, kita simpan, itu saja langkah trial balance. Tahap selanjutnya yaitu membuat jurnal penyesuaian atau adjustment jurnal, di mana adjustment jurnal ini sama dengan transaksi sebelumnya. Oke, baik. Transaksi PD Subur selanjutnya yaitu menginput bukti memorial.
Biasanya kita sebut AJP. Transaksi AJP ini akan masuk ke jurnal umum. Langkahnya seperti account, lalu record journal entry, lalu di sini akan masuk seperti ini. Oke. Untuk bukti memorial yang pertama, yaitu bukti memorial pertama ini merupakan transaksi rekening koran, kita harus merekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank itu apa sih? Rekonsiliasi bank itu merupakan proses mencocokkan saldo dalam catatan akuntansi perusahaan dengan informasi saldo perusahaan yang ada di bank. Jadi catatan perusahaan dengan catatan bank harus sesuai. Di sini ada interest revenue atau pendapatan bunga yaitu 4.500.000, lalu ada bank service charge yaitu nominalnya itu 100. Oke, kita mulai. Kita klik bank, klik banking, lalu pilih rekonsiliasi akun, lalu di sini akunnya cash in bank, lalu di sini banknya itu tanggal 31/12/2009, kita enter. Oke, setelah itu muncul semua transaksi yang ada, yang berkaitan langsung di cash in bank. Setelah itu muncul semua transaksi yang berkaitan oleh cash in bank. Lalu di sini ada interest revenue dan service charge. Lalu kita klik bank entry, kita klik. Lalu di sini yang pertama itu ada service charge dan salah taruh. Di mana amount service charge itu 100.000, kita klik, kita ketik 100.000. Untuk kodenya yaitu BM12.1. Untuk date-nya itu 31/12/2009. Lalu expand akunnya yaitu bank service. Bank service itu di kode 9, kita use akun. Lalu memonya, untuk memonya yaitu biaya admin bank. Oke, untuk yang kedua itu ada interest earned, amannya itu yang interest revenue yaitu 4.500.000. ID-nya sama yaitu BM12.1, date-nya sama, income akunnya yaitu interest revenue. Interest revenue di kode 9, kita klik yaitu interest expense, interest revenue di kode 8, kita use akun. Memonya yaitu pendapatan bunga. Oke, jika sudah, kita klik record. Oke. Kemudian, apa yang kita record akan masuk dan gabung ke transaksi kas lainnya. Hanya administrasi pendapatan yang menyebabkan transaksi saldo perusahaan dan saldo bank berbeda. Kita anggap sudah sama. Caranya, kita centang semua, kita klik. Oke. Ketika sudah klik, kemudian ini berarti bahwa kita anggap saldo perusahaan dan saldo bank sudah sama. Lalu kita klik rekonsiliasi ini, kita klik oke. Lalu kita klik oke. Oke, berarti rekonsiliasi sudah, lalu kita klik cancel. Kalau kita buka rekonsiliasi akun, itu kita coba masukkan 31/12/2009. Oke. Jadi di sini new statement sama calculate statementnya udah sama. Oke, itu saja cara untuk memorial bukti transaksi nomor 1. Bukti memorial yang kedua yaitu di sini ada data penyelesaian akhir periode, di mana langkahnya yaitu klik account lalu record journal entry. Untuk jurnalnya kita isi dengan kodenya itu BM12/2,
lalu date-nya itu 31 Desember 2009, memonya itu penyesuaian aset, lalu akun name-nya itu, oh ya, sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu, di mana yang nomor 1 ini persediaan akhir store supplies dinilai 7 juta. Di mana persediaan akhir store supplies ini jika dibuat jurnalnya itu berarti beban store supplies baru store supplies, yaitu kita masukkan akunnya. Yang pertama itu store supplies expense. Oke, di kode 6 kita masukkan, di mana nominalnya itu store supplies awalnya itu yang sudah saya catat sendiri di sini, yaitu 10 juta. Oke, saya ketikkan di sini untuk store supplies. Saldo awalnya yaitu 10.800.000 dikurang 7 juta. Hasilnya yaitu 3.800.000. Oke, itu untuk cara store supplies. Oke, kita masukkan debitnya yaitu 7.800.000. Kita tap. Lalu untuk yang kedua itu store supplies. Ya, oke. Store supplies-nya kita taruh di kredit. Oke, jika meralis kita tap. Oke, untuk yang kedua yaitu beban sewa toko Desember 2009 itu 2 juta. Bisa kita langsung catat akun yang pertama yaitu rent expense. Rent expense itu ada di kode 6. Lalu akun kita ketik 2 juta. Oke, kita tap. Lalu yang bawahnya itu prepaid rent. Oke, di kode 18 kita isi di kredit 2 juta. Oke, kita tap. Lalu yang ketiga di sini ada beban asuransi Desember yaitu 1.250.000, bisa langsung kita catat. Akun yang pertama yaitu insuransi expense. Ya, ini kode 6. Kita isi 1.250.000. Kita tap. Lalu akun yang keduanya yaitu prepaid insurance use account, kita taruh di kredit. Oke, kita tap. Oke, untuk yang keempat, transaksi kerugian piutang dagang 3% dari saldo per 31. Oke, di sini saya tulis caranya yaitu taksirannya itu 3%. 3% dikali dengan yang sudah saya lihat kerugiannya itu mencapai 658.350, yaitu Rp 638 juta, 658.350 dikurang dengan kerugian piutangnya yaitu 17 juta. Oke, saya ulang. Untuk taksiran kerugian piutang dagang itu kan 3% dari saldo per 31-nya. Saldo piutangnya itu oke, saya ulang caranya. Di mana taksiran kerugian piutang dagang yaitu 3% dari saldo per 31 Desember. Nah, untuk mengetahui cara hasilnya yaitu si 3% ini dikali 668.350 ini merupakan piutang dagangnya, lalu dikurang oleh kerugian piutang dagangnya itu 17.800.000 dan hasilnya
yaitu Rp 1.950.500. Oke, itulah hasilnya, kita masukkan. Yang pertama akunnya yaitu BadDebt. BadDebt itu ada di kode kepala 6. Debitnya kita isi 9.950.500. Lalu kita tap. Lalu yang akun keduanya yaitu allowance. Allowance for the pool. Isi. Kita tap oke. Di sini out balance-nya sudah 0. Berarti kita sudah berhasil menginput bukti memorial yang kedua, lalu kita klik record. Oke, lanjut ke bukti memorial yang ketiga, yaitu di sini ada penyusutan, lalu ada gaji, lalu ada listrik dan telepon. Langkahnya yaitu klik account, lalu record journal entry. General jurnalnya bisa kita isi yaitu BM 12.3. Date-nya jangan lupa 31/12/2009. Memonya yaitu penyesuaian aktiva tetap. Mana untuk yang pertama yaitu penyesuaian equipment bulan Desember bisa kita langsung masukkan, yaitu akun pertama depreciation expense di kode 6. Depreciation yaitu di kode 614, lalu akun debitnya yaitu 600.000. Oke, selanjutnya kita yang kedua, akun keduanya yaitu equipment akun debt. Oke, kita use akun lalu ditaruh di kredit, kita enter. Oke, yang kedua yaitu gaji bulan Desember sebesar 3.500.000 yang akan dibayar tanggal 2 Januari. Ini aslinya itu 2010, maka sudah akan menjadi beban. Oke, akunnya yaitu wages salary di kode 6. Di kode 6. Oke, nominalnya yaitu 3.500.000. Oke, untuk yang akun keduanya yaitu dengan expense payable. Alias akun, kita taruh di kredit, lalu kita enter. Lalu untuk yang ketiga itu listrik dan telepon bulan Desember akan dibayar tanggal 10 Januari, ini tahun 2010 ya, yaitu sebesar 1 juta dengan akun, yaitu yang pertama telepon dan elektrik. Oke, lalu akun kita taruh di sini 1 juta, kita tap. Oke, lalu akun keduanya yaitu expense payable di kode 2. Kode 2. Oke, ini yes account lalu ditaruh di kredit. Oke, kita tap. Oke. Di sini out balance-nya sudah 0, berarti menandakan berhasilnya bukti memorial yang ketiga. Lalu kita klik record. Oke. Oke, lanjut ke bukti memorial yang terakhir, yaitu di sini ada yang pertama yaitu ada income dan outcome. Yang dimana terlebih dahulu yang kita harus lakukan yaitu penutupan fade-in menjadi fade-out sesuai dengan pajak standar ke akun fade payable dengan menentukan selisih antara fade-in dan fade-out. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut, di mana saya sudah
Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Klik report, lalu kita klik GST, cetak. Langkah-langkahnya yaitu klik report, klik pet atau sales text, lalu klik text information, rekonsiliasi yang detail, klik. Oke, di sini kita lihatnya itu Desember tahun 2009 kita display. Oke, di sini PPN income-nya yang kita ambil yaitu di akun balance yaitu 89.340, sudah saya catat di sini. Lalu untuk PPN outcome-nya yaitu di aktualnya itu 9.550, sudah saya catat. Oke, jadi langkah selanjutnya itu klik account, lalu record journal entry, lalu general jurnalnya kita isi DM 12/4. Data jangan lupa 31/12/2009, memonya yaitu PPN dan PPH, di mana akun yang pertamanya itu PPN out. PPN out, lalu akun, di mana PPN out ini 8, PPN out ini 9.550. Oke, di sini saya akan jelaskan jika nilai PPN out-nya lebih besar daripada PPN in, maka akan terjadi kekurangan bayar PPN. Jadi kita punya utang PPN ke kas negara. Untuk pencatatannya yaitu PPN outcome-nya 9.550, lalu lanjut ke akun kedua yaitu PPN income. Oke, PPN income-nya kita taruh di kredit, yaitu sebesar 89.380 juta. Kita. Oke, selanjutnya yang akun ketiga yaitu PPN payable. PPN payable lalu akun, di mana PPN payable ini merupakan selisih dari antara PPN outcome dan income. Oke, kita taruh di kredit, maka selisihnya itu otomatis akan terhitung. Oke, kita tap, dan di sini out balance-nya sudah 0, maka berhasil untuk transaksi yang pertama. Lalu klik record. Lalu lanjut ke bukti memorial yang kedua nomor 2, yaitu di sini hitung pajak penghasilan perorangan dengan tarif sebesar terlebih dahulu dengan klik report, lalu klik account, lalu klik profit and loss, pilih yang profit and loss aktual, kita klik, lalu di sini tanggalnya yaitu tanggal Januari sampai Desember, lalu kita klik display. Oke, di sini keluar tampilan profit and loss statement yang kita ambil yaitu di net profitnya yaitu 159.659.500. Oke, ini kita catat 159.659.500. Oke, setelah itu kita hitung. Kita hitung laba bersihnya sebelum pajak adalah kan 159.659.500. Oke, seperti ini. Laba bersih sebelum pajak itu yaitu 159.659.500.
Untuk rekonsiliasi fiskalnya, untuk di versi positifnya ada bad debt expense, di mana hasilnya itu 1.990.500. Untuk negatifnya itu 4.500.000 minus. Lalu ini di total, lalu dikurangin dengan atas yaitu 150.710. Lalu ada laba fiskal PTKP T3 karena kan anaknya itu sudah tidak menjadi tanggungan, yaitu 15.40, 141.270. Untuk perhitungan pajak tahun 2010-nya yaitu 5% 50, 2.500. Lalu ada 15%, 91.250, hasilnya 13.101.500 di total, lalu dikurangi dari yang ini sama yang ini, totalnya 16.101.500. Maka pajak yang dibayar profit tax-nya itu dikurang 16.187.500 ini dikurang dengan hasil 15 juta, maka PPh kurang bayar tahun 2009 yaitu 1.187.500. Oke, baik. Kita lanjut si pemayornya. Kita klik close. Lalu selanjutnya transaksi penyelesaian pajak di atas langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut: klik account, lalu klik record journal entry, lalu masukkan di sini BM 12 4, tanggalnya jangan lupa 31 Desember memonya. Tadi PPN, kita ke PPH. Akunen yang pertama yaitu ada income tax payable di kode 9. Di kode 9 yaitu income tax expense this account dengan debitnya itu 16.187.500. Kita tap. Lalu akun yang kedua yang dikredit yaitu ada prepaid tax. Prepaid tax-nya itu nominalnya yaitu 15 juta. Hasil PPh yang dikurang. Lalu yang terakhir akunnya income tax payable di kode 2. Income tax payable, oke. Dan kreditnya itu selisihnya antara 16.197.500 ini dikurang dengan 15 juta. Selisihnya itu akan otomatis kita tap. Oke, out of balance-nya sudah 0. Kita record, lalu kita cek di transaksi jurnal, lalu di all, maka PPN dan PPh di bukti transaksi yang terakhir ini sudah masuk ke sistem. Ini untuk PPN dan ini untuk PPh. Lalu kita klik close. Oke, tahapan yang terakhir dalam keseluruhan tahapan siklus akuntansi dagang yaitu mencetak laporan keuangan. Laporan keuangan di sini ada laporan keuangan utama yang berupa neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal yang tidak bisa kita buat atau tidak bisa kita cetak secara otomatis yaitu laporan perubahan modal. Kemudian yang kedua ada laporan pendukung. Keuangan pendukung yang dibutuhkan biasanya laporan atau buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang, lalu ada kartu persediaan dan jurnal. Bagaimana cara mencetak laporan keuangan utama dan pendukungnya? Yang pertama kita akan mencetak balance sheet atau neraca, kemudian kita klik report, lalu klik tab akun, lalu klik standar balance sheet, kita klik standar balance sheet, lalu klik display. Oke, pastikan tanggalnya Desember. Oke, jika sudah, kita klik print ke bentuk Excel agar bisa kita rapihkan. Oke, jika sudah, kita save. Dan selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi berada pada bagian akun, lalu profit and loss aktual. Kita klik. Lalu untuk laporan laba rugi ini kita ubah ke Januari, lalu Desember.
Lalu kemudian kita klik display. Oke, ini merupakan lalu kita save ke bentuk Excel, kita save, kita tunggu. Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Untuk laporan arus kas biasanya ada di menu banking, di mana karena laporan arus kas ini berhubungan dengan transaksi banking, kemudian klik statement of cash flow, kita klik, lalu kita klik display. Nah, untuk laporan kita simpan ke Excel. Oke, kita simpan. Kita tunggu. Habis itu kita klik save. Kemudian kita cari customer ledger. Yang ini kita klik, lalu klik display. Kita ubah dulu. Oke, tidak usah diubah. Ini untuk tampilan customer ledger untuk tanggalnya yaitu tanggal Januari sampai 31 Desember. Kita di display. Itu kita save. Setelah di-save, kita klik close. Selanjutnya yaitu supplier ledger. Kita klik purchase. Lalu klik supplier ledger. Kita klik, lalu display. Jangan lupa ubahnya itu ke Januari sampai ke Desember, kita di display. Lalu kita save ke Excel. Nah, selanjutnya itu laporan kartu persediaan berada di tab inventory. Kemudian kita pilih item register detail. Kita klik lalu display. Yaitu tetap yaitu di awal Januari sampai akhir Desember. Oke, kemudian kita save ke Excel. Terakhir yaitu laporan keuangan pendukung adalah all journal. Jadi semua jurnal atau transaksi yang sudah kita input di dalam ini kita bisa print di bagian dengan klik tab account, lalu kita klik yang general journal, kita klik lalu klik display. Dan kemudian akan tampilan seperti ini. Pastikan date-nya itu Januari sampai Desember. Kemudian kita save aja. Klik lalu simpan di Excel. Oke, jika semua sudah di-save ke Excel, jangan lupa dirapihkan folder Excel-nya. Berikut cara mencetak laporan keuangan utama dan pendukung. Ini semua laporan keuangan PD Subur, baik laporan keuangan utama maupun pendukung. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.